bukan satu kebetulan, tapi Tuhan mau bahwa PA Blessing harus diadakan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Walaupun awal dibentuk PA Blessing hanya 3-4 orang, dan suka dukanya cukup lumayan, tapi terus kita berjalan di dalam Tuhan, koridor Tuhan, terus berjalan di dalam koridor Tuhan. Dan kita melihat ketika kami melayani orang-orang yang bermasalah, sungguh Tuhan yang turut campur tangan. Dan yang luar biasanya, Tuhan terus kirim, semakin hari semakin banyak. Dan sampai hari ini kami punya PA Blessing, ada 10 PA. Dan teristimewa, kenapa saya selalu bersemangat untuk melayani anak-anak yang ada di PA Blessing ini? Tidak mudah, tidak gampang. Kadang saya juga menangis, kadang saya juga dikhianati, kadang saya juga diomongin, kadang juga mereka gak suka. Tapi saya tetap mengasihi mereka tanpa mengurangi cinta dan kasih sayang. Puji Tuhan, sulitnya mereka, saya keselnya mereka ketika mereka tidak bertobat, karena jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi saya terus minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong mereka supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus, mentaati yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu Matius 7 ayat 21 sangat jelas. Berseru-seru, berteriak-teriak, tapi kalau tidak menjadi pelaku firman Allah, akan sia-sia hidupnya. Karena itu saya, Mami, sangat menekankan kepada anak-anak supaya menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidupnya bahagia, penuh sukacita, dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu kerinduan Mami. Dan teristimewa, logo, moto daripada PA Blessing ini, Kolose 3 ayat 23, apa yang Mami lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah pencipta umat manusia di dunia ini, dalam suasana sukacita pada hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020 ini, bersama Mami Airin dan PA Blessing mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami. Engkaulah yang memberi kehidupan kepada Mami Airin sehingga ia boleh merayakan hari ulang tahun
yang ke-63 pada hari ini. Semoga Engkau memberkatinya agar sehat walafiat dan tetap menjadi pelayan yang rendah hati, dan biarlah ia menjadi berkat bagi semua orang yang ia layani. Juga kami berdoa bagi PA Blessing. Ya Tuhan, berkatilah setiap anggota PA Blessing agar sehat walafiat, bebas dari COVID, dan bila ada yang sakit, tunjukkanlah kuasa-Mu bagi mereka agar mereka mengalami mujizat penyembuhan pada saat-saat ini. Dan biarlah Engkau juga memberkati segala usaha dan karya mereka agar mendatangkan rezeki yang berlimpah demi kelangsungan hidup mereka. Dan biarlah mereka hidup mencontohi kehidupan para murid perdana yang selalu berdoa, selalu berbagi kasih, dan tentunya menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah, inilah doa hamba yang hamba naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga Allah memberkati Mami Airin, memberkati PA Blessing agar sehat dan bahagia pada hari ulang tahun ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Mama Irin yang baik, teman-teman di PA Blessing yang terkasih, selamat ulang tahun PA Blessing. Semoga pelayanan Anda semakin memuliakan Tuhan. Juga untuk Mama Irin, selamat berulang tahun. Saya percaya Tuhan memberkati Mama Irin sekeluarga. Tetaplah semangat melayani Tuhan. Et maiorem Dei gloriam. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Halo teman-teman dari komunitas Blessing. Saya dari Paroki Siantan Pontianak, Stella Maris, ingin mengucapkan selamat profesiat 8 tahun komunitas ini berjalan. Ada begitu banyak berkat, rahmat lewat pendampingan Ibu Airin yang luar biasa, yang telah mengantar banyak orang mengalami kasih Allah dan mengalami berkat sesuai dengan nama komunitas. Banyak terjadi kesembuhan, pertobatan, kegembiraan, sukacita lewat komunitas ini. Saya ingin mengucapkan selamat. Semoga komunitas ini dalam hari, pekan, bulan, tahun yang akan datang lebih hebat lagi, menjadi pembawa berkat dan rahmat begitu banyak orang yang rindu, yang mengalami penyembuhan, kegembiraan lewat kesaksian, lewat pewartaan, lewat doa. Dan kepada Ibu Airin, Ci Airin, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63. Biarlah selalu menjadi berkat, bukan hanya dalam keluarga, tapi begitu banyak orang yang merindukan pewartaan, doa, dan kesaksian hidup. Semoga lewat berkat yang Tuhan berikan, rahmat talenta kepada Ci Airin dapat menjadi pembawa berkat bagi banyak orang di tengah pelayanan. Dari Paroki Siantan, Stella Maris Pontianak. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-3 untuk Mami Airin dan ulang tahun ke-8 untuk PA Blessing. Kami doakan agar Mami Airin dan PA Blessing tetap menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama melalui karya-karya pelayanan yang telah dilakukan selama ini dan yang akan dilaksanakan. Tuhan Yesus memberkati Mami Airin dan PA Blessing. Salam sehat, tetap semangat. Mami Airin dan anggota PA Blessing yang Tuhan Yesus kasihi. Saya Romo Paul Buarlele Projok Uskupan Agasi Papua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mami Airin yang ke-63. Semoga Mami tetap sehat, bahagia, umur panjang, dan tentunya tetap cantik. Juga saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PA Blessing yang ke-8. Semoga anggotanya selalu sehat, bebas dari COVID-19,
juga bahagia dan tetap berbuah di masa sulit ini. Tuhan Yesus memberkati. Yo saudara dan saudari PA Blessing, mari kita berdanduk ria sambil kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena padaku karena Kristus salibmu. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuatlah lagumu, pujian agamamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, karena Kristus salibmu. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuatlah lagumu, pujian agamamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Baik, kita bertepuk tangan saudara-saudara karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Menari memuji-Mu seumur hidup kami Tuhan. Yes. Perkenankanlah Tuhan, sekarang kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan dan segala kelemahan disembuhkan. Yes. Bapa,
Hari ini sangat kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar, Bapa. Curahkanlah Bapa kuasa-Mu ke atas puji-pujian dan penyembahan kami hari ini, Bapa. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu.
Terima kasih Bapa. Kehadiran-Mu begitu memukau kami. Kasih-Mu menyentuh hati kami semua, Bapa. Kasih-Mu begitu besar kepada kami, Bapa. Kau peluk kami. Kau tak pernah biarkan kami sendiri. Kami percaya penuh akan penyertaan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Hari ini kami sangat bersuka cita, Bapa. Karena Kau izinkan kami untuk merayakan 8 tahun birthday celebration. Kami mau agar keberadaan kami di komunitas ini selalu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami akan belajar terus untuk melayani seperti Yesus, teladan kami yang sejati. Tunduk taat kepada Bapa, melayani semua orang tanpa pamrih. Seperti juga pembimbing rohani kami, Mami Airin, yang telah menunjukkan kepada kami kasih-Nya. Dia tak lelah-lelahnya melayani kami, bahkan sampai kurang-kurang tidur, Bapa. Kami tahu kasih-Nya itu berasal daripada-Mu. Dialah perpanjangan tangan-Mu untuk kami semua di sini, Bapa. Terima kasih, Bapa, yang sebesar-besarnya. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu, Bapa. Kami mohon turunkan kuasa wibawa surga atas Mami Airin yang akan membawakan firman hari ini. Pakai mulut, lidah, dan bibirnya, Tuhan, untuk menyampaikan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami siap mendengarnya, Tuhan. Amin. Terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua acara ini. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan kembali ke host. Thank you Oni. Luar biasa dahsyat puji-pujiannya. Kita percaya ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, sukacita Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Baik, mari pada saat ini kita ke doa dulu dan ucapan dari Romo Sel, baru nanti kita masuk ke firman. Teman-teman yang terkasih sudah hadir di tengah kita, yang terhormat, yang kami kasihi, Pastor Celsius Maya Bubun MST, Kepala Paroki dari Gereja Santo Andreas Kedoya, di mana PA Blessings kita bernaung. Pastor Sel, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan, juga doa dan berkat bagi kita semua. Silakan, Pastor. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun untuk semua. Bersukacita, bersyukur bersama kalian semua, dan secara khusus bersama Ibu Airin yang katanya juga punya ulang tahun. Dan kegembiraan, ada sukacita bersama karena percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan memberikan 1-2 kata, tetapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kepadamu karena kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Bersyukur kepadamu karena kami Kau tebus melalui Yesus Putra-Mu yang wafat dan bangkit bagi kami. Puji syukur bagimu karena Engkau memberikan kepada kami hidup dan Engkau menyelenggarakan kehidupan kami sedemikian baik. Puji syukur bagimu karena dalam keadaan apapun, juga di tengah badai yang kami hadapi sekarang ini, Engkau hadir dalam perahu hidup kami masing-masing. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati kami semua. Engkau kuatkan kami, Engkau tabahkan kami, Engkau jadi perisai bagi hidup kami. Puji syukur karena hidup kami Engkau berkati dengan rupa-rupa berkat. Bersama dengan Ibu Airin kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada Ibu Airin. Kami satu dalam doa bersama dengan keluarga untuk bersyukur bersama keluarga atas rahmat yang begitu besar yang juga Kau nyatakan kepada keluarga melalui Ibu Airin.
juga kepada komunitas PA Blessing melalui kehadiran, melalui keterlibatannya, melalui pesan-pesannya, melalui firman yang ia bawakan. Betapa dahsyatnya kuat kuasa kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang kami alami melalui Ibu Airin. Jagalah dia, sertai dia selalu anugerahkanlah rahmat sukacita, rahmat kegembiraan, dan rahmat kesehatan. Agar kehadirannya sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang terus memberikan inspirasi bagi kami semua. Agar dia tetap menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk menjaga, untuk melindungi, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menyemangati kami semua. Nah, hari ini kami semua sebagai satu komunitas bergembira dan bersyukur atas rahmat perlindungan-Mu hingga kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-8. Perjalanan yang tentu tidak selalu mudah. Ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, tapi yang terutama ada sukacita, kegembiraan. Karena dalam segala-galanya kami sungguh yakin, kami percaya bahwa kuat kuasa kasih-Mu menjaga, melindungi, memperhatikan kami, menguatkan kami, mendorong kami, menyemangati kami selalu. Terima kasih banyak atas penyertaan dan perlindungan-Mu itu. Syukur yang tidak ada henti-hentinya kami panjatkan, kami haturkan kepadamu, karena betapa besar kuat kuasa-Mu untuk kami. Ajarilah kami untuk menyadari selalu bahwa kami sudah Engkau tebus oleh darah Yesus Putra-Mu. Dan biarlah kesadaran mendorong kami untuk berkata dan bertindak sebagai orang-orang yang sudah Kau tebus, orang-orang yang sudah Kau selamatkan, untuk melakukan apapun bukan terdorong oleh rasa takut, tapi terdorong oleh cinta kasih, terdorong oleh kesadaran bahwa kami sungguh sudah Kau kasih dengan kasih abadi, supaya kami menjadi saluran berkat bagi siapapun, saluran berkat di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sebagai istri yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai orang tua yang baik, bagi orang-orang yang kami kasih. Semuanya kami lakukan karena kami sudah lebih dulu Engkau kasihi tanpa batas. Ajarilah kami untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya terlibat di dalam komunitas, tapi orang yang selalu merasa menyadari bahwa kami diutus untuk menjadi bagian dari perjalanan komunitas setempat, komunitas lokal, lingkungan, paroki. Kami tidak hanya menjadi orang-orang yang hebat di dalam komunitas kami sendiri, tapi menjadi orang-orang yang merasa diri terutus, Engkau utus di tengah-tengah lingkungan di mana kami menjadi bagiannya, di tengah-tengah paroki di mana kami menjadi bagiannya. Dan dimanapun kami berada, kehadiran kami menjadi saluran berkat. Jadi kami seperti pokok ranting-ranting yang karena melekat padamu. Jadikan kami orang-orang yang berbuah banyak. Tumbuhkanlah dalam hati kami kesadaran iman bahwa dalam hal-hal kecil ketika kami lakukan itu dengan cinta kasih yang besar, Engkau akan menumbuhkannya menjadi sesuatu yang berguna, berarti untuk orang lain. Mohonkan berkat untuk kami semua, agar perjalanan kami ke depan sungguh-sungguh adalah perjalanan bersama-sama dengan Engkau selalu. Supaya sukacita kegembiraan yang kami rasakan dalam komunitas kami dapat dirasakan juga oleh orang-orang lain yang ada bersama-sama dengan kami. Sukacita dan kegembiraan yang sejati, karena berasal daripada-Mu. Berkat-Mu kami mohonkan untuk kami semua, untuk perjumpaan melalui Zoom ini, supaya kami tetap menjadi satu komunitas yang saling memperhatikan, saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling memperbaiki, saling menegur, supaya pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, memuji dan menghormati nama-Mu dengan kata-kata, tapi terutama dengan cara hidup kami yang sungguh-sungguh mewartakan Injil sukacita-Mu. Demi Kristus Tuhan dan penentara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk doanya. Semoga Romo juga senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan damai sejahtera cita, dan senantiasa diberkati dalam pelayanannya untuk menggembalakan umat-umat yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Baik, mari saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mau masuk ke dalam firman yang akan dibawakan oleh Mami Airin. Terima kasih Romo atas bimbingannya, atas tadi petuah-petuahnya luar biasa.
terima kasih Romo, dan kami bersyukur banget ya punya Romo yang tegas, punya Romo yang baik gitu untuk membimbing setiap kita. Hari ini saya tidak memberikan firman banyak-banyak, cuma mau mengingatkan kita ini hidup harus dewasa di dalam Tuhan, harus dewasa di dalam kerohanian kita. Yaitu dikatakan Amsal 12 ayat 1, Tuhan katakan, siapa yang mencintai didikan itu mencintai pengetahuan, tapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Ya, jadi kita ini harus mencintai didikan Tuhan. Kita harus mencintai pengetahuan Alkitab. Tetapi siapa yang membenci teguran, kalau ditegur ya nggak suka, ya adalah dungu. Itu yang dikatakan Amsal 12 ayat 1 ya. Jadi kita harus mencintai pengetahuan ya. Dan kita tidak boleh membenci teguran. Justru kalau kita ditegur, itulah kita sedang dikasihi, kita sedang dicintai ya. Waktu keluarga kami mengalami sesuatu, kami selalu bersyukur, kami selalu berterima kasih karena mujizat ketika kita bersyukur. Amsal 12 ayat 2, Tuhan juga katakan dengan jelas, orang baik dikenan Tuhan, tetap si penipu dihukumnya. Jadi sebenarnya Mami itu cuma nyontek aja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, saya hanya nyontek apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Amsal 12 ayat 2 dikatakan orang baik dikenan Tuhan, bukan dikenan manusia, tapi ya dikenan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tetapi si penipu dihukumnya. Kadang menipu itu nggak pernah tahu. Ya, tapi yang tahu adalah Tuhan, karena mata Tuhan ada di mana-mana. Itu yang sangat berbahaya, bahwa kita menipu orang, tapi yang melihat adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang punya kerajaan surga. Jadi kita belajar jangan sampai kita mendapat hukuman. Ya, ternyata orang yang menipu dapat hukuman gitu ya. Jadi orang yang berdosa suka dapat hukuman sama Tuhan. Cuman orang lupa ya, lupa. Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya ya. Jadi dikatakan Tuhan, sekali lagi jangan menolak didikan Tuhan ya. Banyak sekali orang yang nggak mau dengar firman Tuhan ya, dan jangan engkau bosan, nggak boleh bosan kita baca firman Tuhan. Artinya kita kalau di gereja setiap hari juga ada firman Tuhan. Kalau kita ikut misa kan, ya ikut adorasi gitu ya, semuanya ada firman. Janganlah engkau bosan atas peringatan-peringatannya. Jadi sering kali Tuhan memberikan peringatan-peringatan juga buat anak-anaknya supaya kita nggak boleh bosan. Berikutnya ya, Hosea 4 ayat 6 ya. Tuhan juga katakan dengan jelas bahwa umatku binasa karena tidak mau mengenal Allah, karena menolak pengenalan akan Tuhan ya. Jadi Tuhan ingatkan sekali bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah ya. Apa artinya? Karena kita pengajaran Allah kita ya, kadang kita males gitu bacanya ya. Kalau keluarga kami bisa seperti ini, ya karena kami nggak malas untuk baca Alkitab, ya, untuk bersama-sama. Ini bulan Rosario dari tanggal 1 sampai malam hari ini, kami tetap bersama berdoa Rosario, ya, seperti demikian keluarga kami, ya. Ayat-ayat berikutnya, ayo ditambahkan Amsal 3 ayat 2, ya. Karena Amsal itu ayat mendidik anak-anak Tuhan ya. Jadi bagus-bagus banget. Karena kita setiap hari juga baca Amsal. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Wah, kalau kita sudah mendengar didikan Allah, kita melakukan dengan baik, keluarga bahagia, sejahtera, sukacita, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Wow, luar biasa gitu ya. Tuhan itu mengingatkan kepada anak-anaknya. Siapa sih yang nggak mau ya lanjut usia serta panjang umur, sejahtera lagi, dan akan ditambah-tambahkannya kepada setiap kita semua ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang bisa menerimanya,
padahal engkau mampu melakukannya. Kadang kita nggak boleh menahan-nahan kebaikan. Kita ini sebenarnya mampu untuk memberkati mereka, mampu memberikan kepada mereka, tapi kita sengaja menahan-nahannya ya untuk melakukan hal-hal kebaikan itu. Jangan sampai ya. Tapi puji Tuhan, PA Blessing ini nggak pernah menahan kebaikan. Suka memberikan kepada janda-janda, mau beras, mau indomie, mau apa aja. Mereka memperhatikan orang-orang yang kesulitan. Ya, saya bangga Pastor Sel melihat PA Blessing ini. Mereka selalu cepat turun tangan ketika mereka yang punya kesulitan. Makanya jangan pernah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak, bahkan itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, coba kita lihat Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tandanya kita tahu, karena kita ulang tahun, kita ini ternyata ya, engkau dibentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kita ini ditenun oleh Tuhan, ya, dibentuk oleh Tuhan, ya, ada di buah kandungan seorang ibu. Maka kita, kalau kita ulang tahun, kita jangan lupa kepada orang tua kita, ya, karena Tuhan membentuk kita lewat rahim ibu kita. Jadi kita bersyukur kali bahwa kita mengerti hal-hal seperti ini. Makanya Tuhan katakan dengan jelas kan di Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 bahwa kita harus menghargai orang tua kita, harus menghormati, nggak boleh kurang ajar, karena ini yang Tuhan mau sampaikan hari ini di ulang tahun Blessing ini. Pasti banyak yang ikut serta ya, bisa 200, bisa 300 orang yang ikut Zoom atau YouTube ya. Kita percaya itu ya, karena hari birthday ini mereka sedang tunggu-tunggu ya. Kemudian Daniel 12 ayat 3 dikatakan dengan jelas, dan orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini juga ya, dan orang-orang yang bijaksana itu akan bercahaya. Artinya lihat Pastor Sel udah umur berapa, tapi tetap bercahaya, tetap segar, tetap dijaga oleh Tuhan ya. Itu luar biasa ya, itu yang dikatakan. Jadi kalau orang-orang yang bijaksana itu akan bercahaya, itu kata Tuhan ya. Berikutnya ayat berikutnya Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagian anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Sekali lagi Tuhan mengingatkan di hari ulang tahun Blessing ini supaya kita tidak beraib, tidak mencemarkan diri kita, tidak bernoda ya, dan tidak bercela di tengah angkatan yang tidak baik ini ya, sehingga kamu semuanya ya, yang ada di Zoom, yang biasa tiap hari juga ikut Zoom, mereka akan seperti bintang-bintang di dunia ini ya. Itu harapan daripada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan memberikan harapan banyak hal ya. Di ulang tahun ini Mami tidak membuat renungan, tapi hanya mengingatkan sekedar kita ulang tahun, kita ini harus bagaimana terhadap keluarga, terhadap orang tua, dan teristimewa terhadap Tuhan Yesus Kristus. Amsal terakhir nih, Amsal 3 ayat 16 ya. Semua orang udah hafal Amsal ini. Amsal 3 ayat 16 dikatakan luar biasa. Ini ada foto Mami di Jepang ini. Waduh, sama mantan pacar ya kelihatannya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sangat jelas ya. Aduh, di sebelah kiri ada Romoyan lagi ya, bersama kami ya saat itu, luar biasa. Baik, terakhir ayat ini, umur panjang ada di tangan kanan Tuhan ya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terimalah anak-anak PA Blessing, terimalah itu semua, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik
bagi anak-anaknya. Thank you dan Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday semuanya. Kembali ke host ya. Oke, thank you Mami untuk firman-Nya yang sangat singkat, padat, dan tapi mengena sekali. Shalom, selamat ulang tahun buat PA Blessing yang ke-8 dan Mami Irene ke-63. Di dalam Yesaya 61 Tuhan berfirman, Roh Tuhan Allah ada pada PA Blessing dan Mami Irene, oleh karena Tuhan telah mengurapi mereka. Tuhan telah mengutus PA Blessing dan Mami Irene untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Allah dan hari pembalasan Allah kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap pelayanan kalian. Semakin banyak orang yang boleh terberkati dan dibawa pada keselamatan. PA Blessing dan Mami Irene, selalu jadilah terang Kristus dan all for Jesus. Sekarang kita masuk pada kesaksian yang berikutnya. Di dalam pelayanan kita sehari-hari, begitu banyak umat yang diberkati melalui pelayanan yang diterima, baik dari firman yang telah diwartakan oleh Mami maupun dari pelayanan doa. Ada beberapa umat yang bersedia untuk men-sharingkan pengalaman iman mereka karena mereka bisa ikut mendengarkan firman di komunitas kita maupun karena pelayanan doanya. Halo, saya Erwin. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada PA Blessing dan kepada Mami Irene juga. Semoga Tuhan selalu berkati pelayanan, Tuhan selalu melindungi dan memberikan rahmat kepada PA Blessing dan Mami Irene. Mungkin sedikit sharing, saya sendiri pribadi sudah bersama-sama dengan PA Blessing hampir 5 tahun. Saya banyak diberkati oleh firman, pengalaman spiritual, oleh berbagai macam experience yang Tuhan izinkan saya alami. Saya belajar banyak dan bertumbuh, dan khususnya juga pada saat kita mengalami kesulitan pada tahun ini, seluruh dunia, seluruh Indonesia, kita tidak bisa kemana-mana, tapi saya melihat dedikasi dari tim PA Blessing dan Mami Irene untuk selalu mendoakan bangsa dan negara kita setiap harinya dan membawakan firman hampir setiap hari. Itu yang saya rasa menguatkan saya, dan saya percaya juga saudara-saudara semua juga di masa kesulitan ini, dengan ditaburnya firman terus menguatkan kita dari roh dan jiwa kita, untuk kita dapat bertahan di dalam firman melewati masa-masa kesusahan ini, supaya kita keluar menjadi pemenang pada saat akhir. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Mami Irene, selamat ulang tahun PA Blessing. Semoga pelayanannya semua terus dibimbing Tuhan, dan semua kita dilindungi melewati masa kesusahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hai, shalom semua, nama saya Vian, saya dari Bangka. Pertama-tama saya mau ucapin happy birthday untuk PA Blessing dan untuk Mami Irene. Di sini saya bersyukur sekali saya bisa masuk ke dalam komunitas PA Blessing. Saya mau sedikit cerita ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam komunitas PA Blessing, sebelum corona, hidup saya hancur. Saya melekat pada duniawi, sombongan, kemarahan, tidak mau mengampuni orang lain. Terus hidup saya di dalam Tuhan itu on off, dan ketika saya perlu, saya baru cari Tuhan. Nah, Herlina kemudian menginvite saya ke dalam WA PA Blessing. Nah, di situ saya mulai, oh ada Zoom ya. Terus saya mulai ikut, tapi nggak rajin ya, masih on off. Terus ada satu kejadian di mana saya dikerjain kan sama satu orang. Habis itu di situ saya bisa mendengar, mulai saya mendengar suara-suara hujat. Dia menghujat Yesus, dia menghujat Roh Kudus, dia menghujat semua manusia, dia menghujat semuanya lah. Itu terdengar jelas di telinga saya. Habis itu saya mulai cari Mami Irene. Mami, ini kenapa ya? Terus saya telepon Mami. Terus habis itu, oh ternyata saya dikerjain. Habis itu Mami ngedoain saya terus, dan ternyata saya itu seperti roh yang telanjang. Jadi saya gampang diserang oleh panah api si jahat. Nah, dari sejak itu saya mulai introspeksi diri. Tuhan, tolong bukakan setiap selubung dosa-dosa saya, tolong dibukakan.
Jadi Tuhan mulai bukakan satu persatu. Misalnya ada dosa yang kemarahan. Saya dulu orangnya temperamental banget, jadi kalau saya mengajar anak, oh saya bisa pukul pakai gantungan baju, bisa kurung dia di kamar mandi, terus bisa ya macem-macem lah. Nah, terus saya ceritakan ke Mami Airin, saya punya masalah temperamen. Habis kata Mami Airin, oh itu nggak boleh sama sekali tuh marahin anak sampai mukul anak, itu nggak boleh, marah kepada siapapun juga itu nggak boleh, karena amarah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu mulai saya didoain sama Mami Airin, doain selubung-selubung saya. Habis itu saya tiap hari saya cari Tuhan, saat teduh masuk terus ke dalam hadirat Tuhan sehari berapa kali. Habis itu saya mulai bisa jaga temperamen saya mulai bisa ngerem kemarahan, dan sampai sekarang puji Tuhan ya, dari sejak Juni-Juli sampai sekarang saya udah tidak pernah marah. Sampai suster saya yang udah ikut saya 5 tahun bilang, "Non kok udah nggak pernah marah lagi sekarang sejak ikut online itu," katanya. Nah, dan anak saya pun si yang besar ya sekarang udah bisa bilang, Mama kok sekarang udah jarang marah. Mama sekarang aku ngerasa Mama sayang loh sama aku. Dulu dari aku kecil sampai aku bulan Juni-Juli kemarin aku ngerasa Mama nggak sayang, sekarang Mama kok sayang sama aku. Nah makanya itulah saya sangat bersyukur sekali saya bisa berada di dalam komunitas PA Blessing ini dan bisa ikut pengajaran Mami setiap hari, karena firman itu membersihkan kita setiap hari. Itu betul, saya udah merasakannya, itu benar-benar mukjizat Tuhan yang luar biasa. Karena diri saya nggak bisa berubah dengan kekuatan saya sendiri, itu hanya dengan kekuatan Tuhan aja. Dan ada satu lagi pesan dari Mami Airin yang selalu aku ingat sampai sekarang, bahwa firman Tuhan itu nilainya jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Dari emas, perak, dari permata, dari semua kekayaan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang mampu menyelamatkan dan mengubah kita jika kita memberikan hati untuk Tuhan. Oke, terima kasih udah mendengarkan sharing saya hari ini. Tuhan berkati ya. Bye. Semakin terberkati, semakin kompak, dan selalu melayani Tuhan dengan kasih. Saya sangat bersyukur sekali dan terberkati sudah mengenal Mami dan tim PA Blessing. Kasih Tuhan saya rasakan dalam kehidupan saya setelah saya mengenal PA Blessing. Bukan kebetulan saya dipertemukan oleh Mami Airin dan semua tim PA Blessing di sini. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Setelah sekian lama saya mencari gimana saya bisa mendalami firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Lewat Mami Airin saya semakin melekat sama Tuhan, juga banyak belajar, dan Mami selalu bilang bahwa kasih menutup dosa, kasih mengalahkan segalanya. Itu sangat luar biasa dan sangat menguatkan saya. Bahkan saya juga baru tahu bahwa apa yang ada di firman Tuhan itu semua adalah doa. Mulai dari Mazmur 91, Mazmur 34, Mazmur 23 kita daraskan setiap hari. Itu sangat powerful. Nah, semakin intim sama Tuhan, apapun yang saya kerjakan, saya minta izin sama Tuhan, saya minta pendampingan dan penyertaan Tuhan. Saya selalu terus rindu mendengarkan firman Tuhan dan menunggu firman Mami apa yang besok akan dibawakan. Jadi terus saya menyala-nyala dan haus akan firman Tuhan. Di PA Blessing ini saya juga dimurnikan, dikupas selubung-selubungnya, diriset, diaduk. Tapi dengan begitu saya merasakan perubahan dalam hidup saya. Oh ya, saya ingin kesaksian teman-teman. Di sini ada doa semalam ceria. Kita melakukan doa syafaat di tengah malam. Di saat itu saya mengalami mujizat. Saya mengalami serangan dari kuasa gelap. Di situ saya merasakan ada roh panas yang masuk ke dalam dada saya yang sebelumnya itu kayak mau nyekek gitu. Nah, itulah kekuatan doa syafaat yang kita lakukan setiap Jumat malam. Mami juga mendoakan saya. Di situ saya merasakan di dalam tubuh saya itu kayak ada panas menjalar. Begitu juga pada saat DSC di doa syafaat kedua Herlina waktu itu. Nah, itu langsung saya merasakan tuh ada lewat tenggorokan dan dada. Nah, itu luar biasa teman-teman. Jadi itu mujizat yang saya alami. Itu aja kesaksian dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Angel. Saya mau sharing perubahan yang terjadi setelah saya join PA Blessing.
Dulu tuh saya orangnya gengsi tinggi. Saya gengsi kalau nggak gaul, saya gengsi kalau nolak ajakan, walaupun saya tahu itu perbuatan yang nggak baik gitu. Nah karena itu saya jadi keterikatan dalam dosa. Kemudian saya didoakan oleh tim PA Blessing, oleh Mami Airin, dan Mami bilang bahwa saya harus berani melepaskan keterikatan hal-hal duniawi, karena kasihan keturunannya kalau nggak diputuskan rantai dosanya dari saya. Satu hal yang Mami Airin katakan dan benar-benar mengubah hidup saya, itu kamu harus jaga kekudusan supaya kamu berhasil dan sukses. Kamu harus jaga kekudusan karena mata Tuhan ada di mana-mana. Melekat sama Tuhan, jangan terlena sama hal-hal duniawi. Saya punya ayat emas, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan hari esok biarlah hari esok, kesusahan hari sehari cukuplah sehari. Dulu saya khawatir kalau saya melepaskan keterikatan saya nih, saya akan menyakiti orang lain. Tetapi dengan cara saya melepaskan keterikatan dosa, ternyata saya nggak lagi jadi batu sandungan buat orang yang saya sayangi. Setelah puasa, jaga kekudusan, ikut doa semalam ceria, sekarang ini saya dapat buah-buahnya. Thank God, walaupun pandemi, karir saya dilancarkan, saya bisa achieve, promote, terus rumah keluarga juga terjual di saat pandemi. Yang paling utama, yang buahnya paling kelihatan adalah papa saya berhenti merokok. Saya yakin bagi Tuhan memang gak ada yang mustahil. Terakhir, saya mau ngucapin wish you a happiest birthday untuk Mami Airin dan PA Blessing yang ke-8. Semoga makin banyak jiwa yang diselamatkan. Thank you, God bless you all. Halo Mami, happy birthday buat Mami, happy birthday juga buat PA Blessing yang ke-8. Jadi aku mau cerita sedikit tentang dampak setelah ikut PA. Jadi setelah ikut PA itu aku bisa lebih tenang, terus aku lebih bisa bersukacita dari dalam hati, terus aku lebih bisa aware apa yang benar dan apa yang salah. Kalau dulu tuh aku suka mengeluh, tapi aku nggak aware kalau aku suka mengeluh. Terus aku juga suka sedih sendiri, jadi kayak nggak ada sukacita dari dalam hati. Terus sukanya menyalahkan orang lain, gak deket sama mami, sama papi di dalam rumah ya, gak deket sama keluarga, karena aku maunya mereka yang memperbaiki diri. Sebenarnya aku juga gak sadar kalau aku juga harus memperbaiki diri. Nah, terus jadi puji Tuhan banget bisa mengenal PA Blessing, bisa kenal juga tim PA Blessing, dan bisa kenal sama mami. Puji Tuhan banget dan thank you banget buat apapun yang udah dilakukan sama PA Blessing dan Mami. Terus pesannya buat Mami dan PA Blessing, tetap bersemangat menjadi pejuang-pejuang Kristus, jangan pernah lelah. Terus aku appreciate banget buat semua hal kecil, hal besar yang sudah dilakukan oleh Mami dan PA Blessing, karena percayalah bahwa itu sangat-sangat kami sebagai member rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah, itu aja, thank you, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Shalom, saya Shirley. Saya ingin menyampaikan tentang kehadirat Tuhan yang luar biasa bagi hidup saya. Ketika saya mengalami suatu persoalan yang sangat berat menurut saya, di situ tak ada siapapun yang dapat membantu saya. Orang terdekat pun tak dapat mampu menyelesaikan persoalan yang sedang saya hadapi. Singkat cerita, saya diperkenalkan dengan Mami Iren oleh salah satu teman saya. Di situ saya diajak Mami untuk berdoa, saya diajak Mami bergabung dengan PA Blessing, dan saya mengikuti kegiatan-kegiatan PA Blessing. Saya mengikuti dan mendengar firman-firman dari PA Blessing, dan puji Tuhan hingga hari ini persoalan yang saya hadapi, saya menyadari bahwa persoalan yang saya hadapi adalah persoalan biasa, karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih besar daripada kemampuan kita. Disinilah saya dikuatkan.
Disinilah saya damai sukacita. Disinilah saya sanggup pikul salib dalam persoalan yang saya hadapi. Disinilah iman saya bertumbuh. Thanks PA Blessing, thanks Mami Iren, happy birthday to PA Blessing, sukses selalu, semoga PA Blessing tetap setia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sesat. Amin. Shalom teman-teman, Uncle, Angki, dan Blessing Family. Nama saya Nathan. Saya sudah ikut PA Blessing sejak COVID. Saya mengikuti PA online, jadi bisa ikut walaupun rumahnya jauh. Selalu mengikuti PA Blessing Kids sangat seru. Ada Kahoot, ada film, dan Kahootnya dan kita bisa memperoleh points loh. Dan salah satu tema yang aku sukai di PA Blessing Kids adalah anger. Tema anger menceritakan bahwa kita boleh marah, cuma tidak boleh berlebihan, dan marah itu tidak berdosa. Tapi jika marahnya berlebihan, itu baru berdosa. Ayo teman-teman, ikut PA Kids, seru loh. Dan selamat ulang tahun Oma Airin dan Blessing Family. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom. Saya mulai ikut PA Blessing waktu suami saya baru meninggal di tahun 2016. Sebelumnya anak-anak saya yang sudah lebih dulu ikut PA Kids dan PA Teens. Dulu saya orangnya kurang percaya diri, mudah putus asa, terutama waktu suami saya baru meninggal. Bukan suatu kebetulan, saya diajak untuk ikut PA Blessing setiap hari Kamis. Dari pengajaran-pengajaran firman oleh Mami Airin dan juga perhatian dari teman-teman di PA, perlahan-lahan saya dikuatkan dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal. Anak-anak juga belajar hal-hal baru di PA Kids dan juga di PA Teens. Sejak adanya pandemi COVID, saya sempat merasa ada sesuatu yang kurang, ada yang hilang, karena nggak bisa ikut PA lagi. Puji Tuhan, PA dapat diadakan kembali walaupun secara online. Bahkan hampir setiap hari ada. Sehingga melalui pengajaran firman, saya diingatkan selalu untuk selalu menaruh pengharapan hanya pada Tuhan dan diingatkan untuk hidup benar. Meskipun persoalan tetap selalu ada dalam hidup saya, meskipun ikut PA, saya menjadi tidak mudah putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menghadirkan Mami Airin yang tidak pernah bosan mendoakan dan selalu ada bagi saya dan anak-anak. Selamat ulang tahun Mami Airin. Semoga Tuhan memberkati Mami dengan kesehatan yang baik. Damai dan sukacita Tuhan menyertai Mami dan keluarga selalu. Terima kasih juga untuk semua tim PA Blessing atas pelayanannya dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Selamat ulang tahun PA Blessing yang ke-8. Semoga PA Blessing selalu diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang-orang. Happy birthday Grandma Airin. Happy birthday PA Blessing. Tuhan memberkati. Yeay. Dari ujung timur Indonesia, kami alumni Sekolah Satu Atap Sawah Irma, kami putra-putra Asmat mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mami Airin yang ke-63 tahun. Semoga sehat panjang umur dan bahagia, dan selamat ulang tahun PA Blessing yang ke-8. Semoga sehat dan bahagia. Semoga anggotanya selalu sehat dan jadi saksi Kristus dan selalu hidup dalam semangat kehidupan para rasul. Doa bersama, saling mengasihi dan menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mama Airen. Dan PA Blessing. God bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.